Belum ada perayaan berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. SMK Bisa. SMK Hebat. Kimia analis. Ya, kita belajar seperti biasa. Sebelum kita masuk kepada materi kita tentang urutan perundang-undangan pada saat ini, tentu kita absen dulu ya. Dari 36 orang siswa ini ada 3 orang ini yang sakit ya. Namanya Gilang, kemudian Olsa dan Sandi ya. Kalau sakit tentu kita membezuk ya, menjenguk ya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi dalam pelajaran kita tentu kita tahu dalam kehidupan sosial ini kita harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu, harus saling bahu membahu. Tadi kita mengerti tentang bagaimana kehidupan dari kita bersama. Ya, itu dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sosial ini ada teman yang sakit, maka kita harus peduli. Kalau bisa, kenapa dia sakit, ya kan? Mungkin kalau ada yang izin, tentu kita berikan izin. Mungkin ada keperluan dia untuk diutus dari sekolah kan, perlombaan ya kan, seperti yang saya tadi kan. Nah, setelah belajar kita kemarin tentang kekuasaan, ya, kekuasaan di negara kita, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Telah kita pelajari kemarin ya. Maka pada saat sekarang ini kita melihat materi kita untuk kita pelajari tentang tata urutan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwasanya urutan perundang-undangan di negara kita ini kita sampaikan secara bersama bahwasanya kita tahu Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Tentu di bawah itu ada tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai daripada lembaga-lembaga negara yang tadi. Siapa yang tahu ini urutan-urutan daripada undang-undang yang ada di negara Indonesia? Ya, tahu Pak. Ya. Kenapa namanya Undang-Undang Sampai? Ya. Pertama itu urutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi kita. Ya, konstitusi kita ini karena kita membahasnya tentang bagaimana caranya dari pelaksanaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Ya, dari kegiatan kita. Undang-Undang Dasar itu dibuat oleh MPR. Ya, MPR yang membuat Undang-Undang Dasar itu. Ya, MPR terdiri daripada anggota DPR dan anggota DPD. Anggota MPR berapa jumlahnya? 711. Terdiri pada anggota DPR-nya 575. Kemudian anggota DPD-nya adalah 300. Anggota DPD-nya adalah 136. Jumlahnya antara DPR dan DPD menjadi 711. Pembahasan undang-undang sebagaimana ini dilaksanakan dibuat oleh MPR. Ya, pada saat yang lalu Undang-Undang 45 ini kita telah melakukan amandemen sebanyak 4 kali ya, pada masa reformasi ya, pada saat sekarang ini. Inilah Undang-Undang Dasar kita ya,
tidak boleh tidak ada bahwasanya dasar negara kita Pancasila, maka konstitusi kita adalah Undang-Undang 45. Kemudian urutan yang lain setelah Undang-Undang 45 apa lagi? Perkenalkan, nama saya Anggita. Peraturan undang-undang yang kedua adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR ya. Ketetapan MPR menjadi tata urutan dari peraturan di negara kita ya. Adalah tap MPR karena dia termasuk dari peraturan yang dibuat oleh MPR. Ketetapan MPR ini dia mengikat ya secara keseluruhan ya. Termasuk dulu ada ketetapan MPR ini tahun 1966 dia KPPR yang nomor 30 tahun 1966 dia membubarkan Partai Komunis Indonesia sehingga tidak bisa Partai Komunis ini berdiri lagi di negara Republik Indonesia. Itu dia KPPR. Maka menjadi ketetapan bagi kita harus mematuhi peraturan daripada TAP MPR. Urutan yang berikutnya urutan peraturan perundang-undangan. Siapa lagi yang apa? Yang bisa bantu nih? Yang setelah TAP MPR ada peraturan dari yang di tata urutan kita adalah undang-undang ya. Kalau dibaca bukunya ya, dipelajari ya. Peraturan urutan kita adalah undang-undang ya. Undang-undangnya siapa bikin? Undang-undang DPR sama Presiden ya. Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada lagi Perpu ya, peraturan pengganti undang-undang. Ini kalau misalnya undang-undang itu maka perlu lagi diganti dengan yang sesuai dengan masanya. Maka dia peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian seterusnya adalah peraturan pemerintah adalah yang ditetapkan oleh presiden ya. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang ya. Undang-undang yang berlaku misalnya tentang apa lalu lintas di jalan raya itu sesuai dengan undang-undang ya. Yang bisa polisi lalu lintas itu bisa berjalan sendiri, dia sesuai dengan peraturan dari pada undang-undang kita ya. Kemudian adalah peraturan presiden ya. Peraturan presiden ini yang harus kita tahu ya. Jadi kita dalam hal ini mengikat dia. Bagaimana caranya dari peraturan presiden ini menjalankan daripada peraturan pemerintah. Jadi presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden ya dalam menjalankan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian adalah peraturan daerah, perda provinsi ya. Perda provinsi ini kan provinsi kita berapa di Indonesia? Ada 34 ya. Ditambah lagi ada 4 sekarang katanya pemekaran. 34 ya, 34 provinsi sehingga perda provinsi ya. Kalau sudah kita baca di dalam dalam bukunya itu ada 38 katanya. Ada pemekaran provinsi Papua ya. Kemudian perda yang terakhir adalah perda kabupaten yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota. Siapa yang menjalankan peraturan daerah? Tentu itu adalah warga masyarakat di daerah. Tapi yang mengeksekusinya misalnya tentu adalah Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, boleh misalnya UMKM, usaha menengah kecil dan menengah itu kan, pedagang dia pada kaki lima kan, pedagang juga diangkat sama Satpol PP ya. Kemudian izin mendirikan bangunan, kalau izin mendirikan bangunan nggak boleh lewat ke depan misalnya kan bangunannya kan, dibatasi di belakang saja ya.
Itu dia pelajaran kita pada saat ini tentang urutan peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Ya, nanti kalian ditugaskan membuat apa? Membuat rangkuman mengenai apa jadi urutan dari peraturan perundang-undangan kita baik di pusat maupun di daerah ya. Ya, Pak. Nah, kemudian kita melanjutkan hubungannya dengan hukum-hukum yang ada di negara kita dengan di daerah ya. Ya, Pak. Itu saja mungkin pelajaran kita pada saat ini. Disiapkanlah untuk apa? Untuk doa ya. Segera. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita dapat mendapatkan berkah untuk belajar ya. Ya. Nah, ya. Ya. Salam, Pak. Ibu dan ibu doa. Ya. Ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Ini dari berhenti kan, Dre?